warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurr al-mayamin wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para yang terhormat, para habaib, para orang tua, para hadirin jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus Al-Khawain Syarifain Al-Habib Bakar Al-Habib Saleh bin Syahab dan para habaib lainnya, juga tak terkecuali yang hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui video. Ya, kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, diberi umur panjang, sehat walafiat dalam ta'ah, diluluskan segala hajat, diluaskan rezeki, digampangkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di majelis ta'lim Darul Mustafa ini dalam rangka melanjutkan pengajian dari kitab Ad-Da'wah Tamah yang memang sudah ini merupakan pertemuan terakhir, artinya dalam arti menutup buku ini. Insyaallah hari ini kita khatamkan dalam mensyarahkan kitab Ad-Da'wah Tamah wa Tadhkirul Amal karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nanti habis kitab ini insyaallah kita ganti ke kitab lain. Kalau syarat fakir nanti kita diskusikan. Tetap kita Al-Habib Al-Haddad karena kita Al-Habib Al-Haddad banyak. Ya, insyaallah kita ambil berkah dari semua kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Langsung saja, kemarin kita sudah buka dua hadis pertama dari 6 hadis yang akan menjadi penutup. Masing-masing hadis mewakili penutupan kitab-kitab yang jadi standar rujukan umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, yaitu kitab Al-Muwatta Imam Malik bin Anas, ya. Terus kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari, kitab Sahih Muslim, terus kitab Abi Dawud, kitab Imam Tirmidzi, terus kitab Imam An-Nasa'i, terus kitab Sunan Ibnu Majah. Ada 7 kitab yang masing-masing kitab ya merupakan kumpulan hadis dan ditutup dengan hadis tertentu dari masing-masing kitab. Nah, hadis Bukhari kemarin menutup kitab Sahih Bukharinya dengan hadis yang berbunyi kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Ya, kita sudah terangkan. Jadi hadis yang dijadikan hadis penutup di dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis yang berbicara tentang fadilah 2 kalimat zikir yang enteng diucapkan tapi nilainya begitu amat sangat berat nanti di timbangan akhirat kebaikan kita, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Terus kitab Sahih Muslim
menutup bukunya ya dengan riwayat dari Qais bin Ubadah, di mana beliau mendengar Abu Dzar bersumpah akan turunnya ayat hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dua golongan ini atau dua orang ini ya saling berseteru ya di hadapan Tuhannya. Surat Al-Hajj ya, surat Al-Hajj ayat 19. Ini ayat kata Sayyidina Abu Dzar turun di saat perang Badar, di mana sebelum perang berkecamuk sudah menjadi kebiasaan peperangan di era tersebut. Sebelum perang berkecamuk, masing-masing kelompok mengedepankan putra-putra terbaiknya untuk duel. Nah, saat itu yang dikedepankan oleh baginda Rasulullah SAW untuk berduel dari kalangan jamaah muslimin, ya pimpinan Rasulullah SAW, yaitu pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, terus sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan sahabatnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Ubaidah bin Al-Harith. Ubaidah ibn Al-Harith. Ubaidah bin Al-Harith. Nah, lawannya dari kubu Quraisy ya itu Utbah dan Syaibah, kedua-duanya putra Rabi'ah, dan yang ketiga Al-Walid bin Utbah. Ya, 3 lawan 3 duel. Nah, biasanya itu sebelum duel masing-masing bersyair. Syair dulu. Yang ini bersyair. Iya, kayak palang pintu tuh. Nonton di sono lawan pakai syair. Nah, itu biasanya kalau dalam syair udah menang, itu di atas kertas menang. Soalnya udah down. Kalau udah kalah syair berarti udah lemah mereka. Sayyidina Ali terkenal. Ya. Di antaranya ucapan Sayyidina Ali nggak mesti perang ini, di perang kalau nggak salah di perang Khandaq, bukan Khandaq, di Khaybar atau enggak di situ Sayyidina Ali bilang anal ladzi sammatni ummi haidarah ukirukum bi sayfi likay la sandarah. Sayalah seorang anak yang diberi nama oleh ibunya anak macan. Ya, anal ladzi sammatni ummi haidarah ukirukum bi sayfi likay la sandarah. Nah, kepala kalian semua saya taker nih pakai pedang saya. Kayak saya naker beras. Wow, langsung tegang, takut. Nah, itu pas perang 3 lawan 3 ini, Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Ali langsung mengalahkan lawannya. Kalau nggak salah itu Utbah sama Syaibah, dua-duanya itu putra Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah sama Syaibah bin Rabi'ah. Nah, Al-Walid bin Utbah lawan siapa? Ubaidah bin Al-Harith. Ubaidah bin Al-Harith ya sama-sama kuat dengan lawannya. Akhirnya Ubaidah bin Al-Harith hampir biasanya dia kalah. Langsung 2 orang ini, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah, maju ya menangkis apa yang hendak diserang oleh siapa namanya lawannya, Al-Walid, kepada Ubaidah. Tak ditangkis, langsung dipukul sama salah satu dari kedua jagoan Islam ini, mati. Marah pakai Quraisy, langsung nggak lama langsung beradu antara umat Islam dan orang kafir. Nah, ayat tersebut turun untuk mereka, kelompok Muslim dan kelompok kafir. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ya. Kemudian, nah sekarang kita baca hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatu sunani Abi Daud. Ya.
Untuk kitab Sunan Abi Daud, ya, hadis yang menjadi penutup dari kitab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh An Wahab ibni Munabbih an akhihi an Muawiyah radhiyallahu anhu qala. Nah, apa katanya? Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ishfa'u tu'jaru, fa inni la uridul amr wa akhiru kaima tashfa'u fa tu'jaru." Berilah pertolongan. Ishfa'u itu syafaat, ya. Ishfa'u, berilah pertolongan. Tu'jaru, niscaya kalian akan diberikan ganjaran pahala. Fa inni la uridul amr wa akhiru kaima tashfa'u fa tu'jaru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang enggak pernah nolak hajat orang. Rasulullah SAW enggak pernah nolak hajat orang. Iya. Jadi kalau udah Rasulullah datang orang minta sama Rasulullah enggak pernah ngomong enggak. Nggak pernah ngomong enggak. Sampai diabadikan di dalam syair oleh Farazdak untuk cucunya, ya, Rasulullah yang bernama Imam Ali Zainal Abidin. Cucunya mewarisi kedermawanan kakek-kakeknya, di antaranya Rasulullah SAW. Imam Farazdak waktu itu bikin gubahan puisi syair memuji Imam Ali Zainal Abidin. Dan di antara pujiannya begini bunyinya. Ma'ruf itu pujian yang apa namanya? Hadza ibnu Fatimatin in kunta jahilahu. Ya sa'ili aina halal jud wal karam. Andi bayanun idza tullahu qadimu. هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله. Masya Allah. Jadi waktu itu ada ceritanya begini, waktu itu di masa kekhilafahan Bani Umayyah saat itu, ya, setelah terjadi pembantaian terhadap keluarga Nabi di perang Karbala, akhirnya kekuasaan penuh di tangan orang-orang yang benci keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi keluarga Nabi tetap di hati para umat Islam itu tetap agung. Ada namanya Hisham bin Abdul Malik, dia gubernur Mekah saat itu. Hisham sebelum dia jadi khalifah, Hisham bin Abdul Malik waktu itu masih jadi gubernur Mekah. Pas lagi waktu itu musim haji lagi padat-padat. Pas Hisham bin Abdul Malik mau tawaf, gubernur nih mau tawaf, berdesok-desok mau cium Hajar Aswad mental, nggak bisa saking penuh. Akhirnya dia kecapean, dia minta setelah dia tawaf, dia pengen istirahat. Dia minta ditaruh di tempat tinggi sambil ngeliatin Ka'bah dari ketinggian. Ya, melihat jamaah banyak. Saat itu kebetulan lagi ada wafat utusan-utusan, ya, para tetamu dari negeri Syam lagi pada datang, lagi disambut. Tiba-tiba ada seorang manusia masuk ke matof, tempat tawafnya manusia. Tiba-tiba manusia pada minggir, ngelewat nih. Manusia mulia, dia tawaf nggak pakai berdesak-desak, dicium Hajar Aswad dengan mudahnya, segala macam. Akhirnya ini siapa namanya? Utusan-utusan dari Syam nih penasaran, siapa ini orang? Lu gubernur, susah lo tawaf di situ. Ini sekarang siapa ini orang? Bukan saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak kenal dia, kok bisa agung? Ternyata itu Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad SAW. Hisham bin Abdul Malik tahu itu siapa? Tahu itu cucunya Nabi Muhammad SAW. Pas ditanya sama orang ahli Syam, ya Amir, man huwa? Masya Allah, saya lihat orang-orang begitu mengagungkannya. Nah, Hisham bin Abdul Malik takut kalau dia sebut itu cucu Nabi, akhirnya malah juga takjub sama ini, akhirnya
Oh, biasa deh orang-orang pemerintahan biasanya kan kalau ada orang yang punya pamor tinggi ditutup supaya nggak ada nggak kalah gitu, nggak kalah pamor. Pas ditanya siapa itu orang, dia bilang saya nggak tahu. Pas dia ngomong bilang saya nggak tahu, berarti kan ngebohong. Farazdak seorang penyair dengar, dia berdiri. Hah? Lu nggak tahu siapa dia? Hadzal ladzi ta'riful batha'u wat'atahu. Ini orang yang tanah haram, jangankan manusia, tanah haram kenal langkah kakinya, bekas langkah kakinya dikenal siapa? Hadzal ladzi ta'riful batha'u wat'atahu wal pokoknya wal hillu ya'rifuhu. Hadzal ladzi ta'riful batha'u wat'atahu. Pokoknya Ka'bah kenal sama dia. Makanya Qasidah Habib Abdul Haddad tuh terinspirasi dari Qasidah Farazdak ini, bahwa Ka'bah mengenal dia, tanah haram mengenal jejak kakinya dia, bangsa Arab dan bangsa Ajam selain Arab mengenal siapa dia. Dia putri Fatimah, dia adalah putra Fatimah, dan dia adalah putra sebaik-baiknya manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji habis-habisan. Habis itu di antara pujiannya bunyinya begini. Ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula at-tashahhudu kanat la'uhu na'am. Ini orang, kata Imam Farazdak, maksudnya cucunya yang warisin akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Ma qala la qattu illa fi tashahhud. Dia nggak pernah mengucapkan kalimat la. Ma qala la qattu, sama sekali. Dia nggak pernah ngomong nggak ada, nggak bisa. Kalimat la tuh nggak pernah disebut, kecuali satu, di saat dia tasyahud. La ilaha illallah. Karena dia orang Islam pasti mengucapkan kalimat la, benar nggak? Kita ngomong cuma la ilaha illallah, ada kalimat la-nya nggak? Ada. Itu doang yang diucapkan kalimat la-nya di saat dia tasyahud. Selain tasyahud kagak pernah mengucap kalimat la. Ma qala la qattu illa fi tasyahudihi laula tasyahudu kanat la'uhu na'am. Andai saja redaksi tasyahud itu bukan tasyahud, niscaya la-nya bakal berubah jadi na'am buat dia. Saking nggak pernah ngomong la. Andaikan kalimat tasyahud itu bukan kalimat tauhid, ya, andaikan bukan kalimat tauhid, niscaya kalimat la pada tasyahud akan berubah menjadi na'am buat Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Saking nggak pernah mengucapin la. Rasulullah SAW kalau orang datang minta, dia bakal usahain. Dia nggak punya, dia ngutang. Dia nggak bisa, dia bilang ente pergi ke pasar sono, bilangin ente beli, tulis utang atas nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tapi Rasulullah suka mengalihkan, suka sengaja. Nggak langsung Rasulullah bantu. Rasulullah ngomong begini ke sahabatnya, isfa'u tu'jaru. Rasulullah mau ngajarin ke sahabatnya, jangan aneh mulu yang bantu. Benar nggak? Rasulullah nggak kepengen mengulur-ngulur waktu. Makanya disebut di sini isfa'u tu'jaru. Bantulah saudaramu ini, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Fa inni la uridul amr uakhiruhu. Saya nggak kepengen urusan ini ditunda-tunda. Kaima tashfa'u fa tu'jaru. Saya nggak mau menunda-nunda ini, kecuali memang dengan alasan supaya kalian yang menolong dia agar kalian dapat pahala. Itu Rasulullah SAW. Ya, itulah kerjaan orang yang baik, orang yang peduli. Ya, apalagi di zaman sekarang. Ya, kita tahu saudara kita di Palestina luar biasa. Ya. Masya Allah, alhamdulillah Indonesia ini luar biasa. Kalau diminta bantuan cepat mereka, ya, tanggokan digelar langsung rame-rame.
insyaallah kebaikan buat masyarakat Indonesia. Iya. Ya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Baitul Maqdis. Ya aftina ya Rasulullah. Ya, aftina fi Baitul Maqdis ya Rasulullah. Coba wasiatin kami apa yang mesti kami lakukan untuk Baitul Maqdis. Rasulullah jawab, ente datang hampiri Baitul Maqdis, ente sholat. Tapi kalau nggak bisa, oleh Rasulullah SAW, ente kirimin apa? Kata Rasulullah, ente kirimin minyak supaya lampu-lampunya nyala. Rasulullah udah ngasih tahu, kalau kita nggak bisa datang ke sono, ya paling nggak kita kirim bantuan ke sono. Nah ini maknanya luar biasa, terutama di zaman sekarang kita kirimin apa yang bisa kita kirimin bantuan. Paling nggak doa, paling nggak doa. Nah itu hadis Sunan Abi Dawud. Nah adapun kitab Jami' At-Tirmidzi, hadis yang menjadi penutupnya adalah hadis yang diriwayatkan Anil Akburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad adhabu Allahu ankum ma'ibatal jahiliyah wa faqraha bil aba mu'minun taqi wa fajirun syaqi wan nas banu adam wa adam min turab hadha haditsun hasan. Wa 'an al-Mughirah bin Abi Qurrah as-Sadusi qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah a'qilha wa tawakkal aw utliqha wa tawakkal qala a'qilha wa tawakkal. Nah ini ditutup dengan dua hadis. Hadis pertama dari Abduri dari Abi Hurairah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan bahwa setelah datangnya Islam tidak ada lagi kebanggaan kecuali atas dasar agama. Tidak ada lagi kebanggaan atas dasar nasab. Tidak ada lagi kebanggaan atas dasar status sosial. Ya. Tidak ada kebanggaan atas dasar kebanggaan terhadap kemuliaan orang tua. Nah itu semua tidak ada. Yang ada mukminun taqi wa fajirun syaqi. Ya, Allah telah menghilangkan ya kecacatan jahiliyah yang pernah makmur di kalangan antum. Wa faqraha bil aba. Kebanggaan terhadap orang tua apa segala macam itu telah dihapus dalam Islam. Yang tersisa adalah apa? Mukminun taqi wa fajirun syaqi. Yang ada ya mukmin yang benar-benar bertakwa atau fajir orang jahat yang sengsara. Wan nas banu Adam, manusia semua adalah putra Adam. Wa Adam min turab, dan Adam sumbernya dari tanah. Jangan sombong kecuali ya jangan sombong kecuali bangga, jangan bangga kecuali karena kebanggaan agama Islam yang kita miliki. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Hadza haditsun hasan, hadis sahih. Nah, di hadis berikutnya yang menjadi penutup adalah hadis dari Al-Mughirah dari Abi Qurrah as-Sadusi, putra Abi Qurrah as-Sadusi qala, dia berkata, sami'tu Anasan, dia pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ini hadis yang Nabi yang tadi. Nah, Anas berkata, qala rajulun, seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'qiluha wa tawakkal. Waktu Rasulullah lagi bicara tentang makna tawakal, saat itu dia lagi pegang onta nih lawan dia, habis itu dia pegang taruh ontanya, tapi ontanya kagak diikat. Nah, terus dia tanya, apa perlu saya ikat terus saya tawakal, apa saya lepas aja terus saya tawakal? Terus kata Rasulullah, aqilha wa tawakkal, ikat baru tawakal. Nah artinya dalam pengertian tawakal itu bukan berarti melepas sebab. Kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi, dan di bumi ini hukum sebab akibat berlaku, ya lakukan hukum sebab akibat tersebut. Ya, selepas itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain udah tawakal aja. Tetap kita harus kerja, tetap kita harus usaha, ya tetap kita harus melangkah. Nah, hasil dari apa yang kita kerjakan yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita upayakan, kita kunci kendaraan kita. Selebihnya Allah yang akan berikan ketentuan. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khatimat Sunan An-Nasa'i. Nah, adapun hadis yang menjadi penutup dari kitab Sunan An-Nasa'i itu adalah hadis Ali Sya'bi an Abi Salamah radhiyallahu anhu.
dari Sya'bi dan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, apa katanya? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi. Kebiasaan Rasulullah SAW apabila dia keluar dari rumahnya, ya, dia berdoa dengan doa ini. Nah, ini doa keluar rumah memang. Ya Allah, bismika rabbi a'udzu bika min an azilla aw uzalla aw adilla aw udalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alaiha. Dengan namamu wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran diriku atau dibuat tergelincir, dari ketersesatan diriku, ya, atau dibuat tersesat. Terkadang kita tersesat sendiri, terkadang kita dibuat sesat sama orang, terkadang kita tergelincir sendiri, terkadang kita dibikin tergelincir sama orang. Kita berlindung dari dua model perkara ini, ya, dari ketergelinciran diri atau dari kejahatan orang yang membuat kita tergelincir. Kita berlindung diri kepada Allah di saat kita keluar rumah dari ketersesatan diri, ya, atau dari kejahatan orang yang membuat kita tersesat. Au adlima au udlama. Saya juga berlindung ya Allah kepadamu dari sikap berbuat zalim atau diperlakukan zalim sama orang. Au ajhala au ja'ala alayya, dan saya juga berlindung kepadamu ya Allah dari bentuk kebodohan saya, dari perilaku bodoh saya, ataupun diperlakukan secara bodoh oleh orang jahat terhadap saya. Ini doa bagus nih, ya. Kita kalau pagi-pagi itu mau sholat subuh misalkan, kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baca ini bismika rabbi a'udzu bika min an azilla aw udalla aw adilla aw udalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Terus ada doa yang mau pergi jalan menuju masjid itu, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi man syahada ilaik fa inni lam akhruju ashran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ibtiqa'a sakhatik wa ibtiqa'a mardatik faghfir li wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta atau kama qala. Jadi doa-doa seperti itu bagus, ya, kita biasain. Itu doa bukan doanya anak kecil. Nah, itu kalau doa-doa begitu, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar, itu doa anak-anak kecil, anak-anak TK. Lah, itu doanya kita. Doa anak kecil diajarin biar gedenya biar terbiasa. Ya, kita dituntut untuk bisa seperti itu. Orang kalau sudah membiasakan diri, setiap gerakan, setiap bangun, tidur, duduk, berjalan, berdiam diri, ya, itu ada gerakan-gerakan, ada doa-doanya. Jadi nanti dia setiap saat dia nggak akan luput dari ingatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir khatimat Sunan Ibnu Majah, hadis yang menjadi penutup dari kitab Sunan Ibnu Majah. An Yazid bin Abi Maryam an Anas rahimahullah qala, dari Yazid bin Abi Maryam menerima hadis ini dari Anas bin Malik rahimahullah taala. Qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala Allah al-jannah 3 marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah. Wa man istajara minan nar 3 marrat qalatil Allahumma ajirhu minan nar. Barang siapa, kata Nabi, yang memohon kepada Allah agar dimasukkan surga 3 kali, surga akan berkata, memohon kepada Allah dengan bunyi Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah dia ke surga. Wa min istajara minan nar, barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka 3 kali, qalatin nar, api neraka pun berkata Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkanlah dia dari api neraka, maksud dari diriku. Ya, sering-seringlah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bahaya, dari mara bahaya, dari dahsyatnya api neraka, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga, dan mohon surganya surga yang tertinggi. Ya, Allahumma adkhilna a'la faradisil jinan, ya Allah masukkanlah saya ke paling tingginya tingkatan
tingkatan-tingkatan surga Firdaus. Paling tingginya VIP. Ya. Pernah ada kisah dua orang. Sama-sama ibadatnya sama-sama hebat. Bangun paginya, tidurnya tertib, wiridnya setiap hari sama. Ya, tiba-tiba pas di akhirat, yang satu dimasukin di surga tertinggi, yang satu dimasukin surga biasa. Terus yang masuk surga biasa bilang, ya Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau masukkan dia ke surga yang tinggi padahal dia nggak lebih banyak amalnya dibanding saya, istilahnya nggak lebih banyak dari saya, artinya sama saya sama dia. Terus katanya Allah Subhanahu wa taala, dia memohon kepada surga tertinggi, sedangkan engkau hanya memohon apa? Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Makanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, kita kan kalau sholat subuh sama sholat maghrib biasanya ada wiritan baca 7 kali, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, ya Allah lindungi aku dari api neraka, ya Allah, ya Allah. 7 kali. Habib Salim nambahin, Allahumma askinna al jannah. 7 kali juga, Allahumma askinna al jannah, Allahumma askinna al jannah, Allahumma askinna al jannah. Ya Allah, tempatkanlah aku di surga tertinggi. Ya Allah, tempatkanlah aku di surga tertinggi. Ya Allah, tempatkanlah aku di surga tertinggi. Jadi kalau kita Habib Salim 7 permintaan dilindungi dari api neraka, tambahin lagi 7 permintaan minta ditempatin di surga tertinggi. Ya Allah, maskinna al-jannatil firdaus min duni sabiqati adzabin wala hisab, tanpa didahului oleh azab ataupun perhitungan. Wow, Habib Salim. Alhamdulillah ya. Kemudian ada hadis lagi yang menjadi penutup dari kitab Sunan Ibnu Majah ini, wa an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Shalih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin illa lahu manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Nah, setiap orang, kata Nabi Muhammad SAW, itu punya jatah 2 tempat. Setiap orang, saya, Abu Shalih, Abu Bakar, dan kalian semuanya, ya, satu-satu punya jatah 2 tempat. 1 tempat di surga atas nama kita, 1 lagi tempat di neraka atas nama kita. Nah, 2 tempat. Ma minkum min ahadin illa lahu manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Fa idza mata ar-rajul, apabila salah seorang di antara kalian meninggal, wa dakhala an-nar, dan masuk neraka, naudzubillah, waritha ahlul jannah manzilah, orang ahli jannah mewarisi tempat haknya dia yang enggak didapetin itu. Dan begitu pun sebaliknya. Falidzalika qaulu ta'ala, fadzalika qaulu ta'ala ulaika humul warithun. Makanya Allah katakan orang penghuni surga, di antara sifat penghuni surga adalah faulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang mewarisi bagian-bagian hak-haknya orang-orang yang punya hak di surga tapi dia nggak dapat, akhirnya dia ke neraka, diwarisin semua. Nah, jadi nanti banyak bangku-bangku kosong di surga yang nggak ditempatin sama pemiliknya, tapi yang mewarisi adalah orang-orang yang ada di sana. Selesai. Tamat khawatimu hadhil kutub syarifah min al-hadits Nabi. Selesai sudah hadis-hadis yang menjadi penutup dari kitab-kitab yang 7 tadi yang mulia, min al-hadits Nabi, dari hadis-hadis Nabi al-munifah yang tinggi kedudukannya. Wa bitamamiha yatimul kitab, dan dengan sempurnanya penutupan buku-buku yang mulia tadi menjadi sempurna pula buku saya ini. Ya, wallahu al-hadi ilal haqq wa shawab, hanyalah Allah yang memberi petunjuk kepada kita ke jalan kebenaran. Wa nas'aluhu husnal khitam wa husnal ma'ab, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar penutupan kita diberikan yang terbaik. Ya, wa husnal ma'ab, dan agar tempat kembali kita pun juga tempat kembali yang baik. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, hanyalah dialah Allah satu-satunya sandaran kita, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baiknya tumpuan, wala haula wala quwata illa billahil azim, dan tiada daya dan upaya melainkan dengan bantuan dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Walhamdulillahilladzi hadani hada, dan segala puji bagi Allah, syukur atasnya, syukur kepadanya atas hidayah yang diberikan kepada kita ke jalan Islam ini.
Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kita tidak akan benar-benar mendapatkan petunjuk jalan ini kalau bukan hidayah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang para utusan Allah membawa kebenaran dan kami akui itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci dia Allah Subhanahu wa taala pengatur alam semesta. Rabbil izzati amma yasifun. Tuhan pemilik kemuliaan dan kesucian dari apa yang mereka sifati, ya, dengan sifat-sifat jelek kepada Allah. Allah Maha Suci dari itu. Wassalamun ala mursalin, dan salam semoga tercurah kepada seluruh para utusan Allah. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah Tuhan alam semesta. Qala mu'allifuhu, berkata pengarang buku ini, wa kana al-faragh min ta'lifi, selesai rampungnya penulisan buku ini bi'aunillah, dengan bantuan Allah, wa taysirihi, dan kemudahan darinya, bukrat yaumul jum'ah, pagi-pagi di hari Jumat. Nih, Habib Abdullah Haddad tulis buku ini rampung di waktu pagi di hari Jumat, as-sabi' awil thamin wal 20, di tanggal 28 atau 27 min syahr al-Muharram, dari bulan Muharram, sanat 14 wa mi'ah wa alf min al-hijrah, tahun 1114. Alf wa mi'ah 14 min al-hijrah an-nabawiyah, ya, hijriyah, ala sahibiha afdhalus salatu wassalam wa azka tahiyah. Semoga Allah curahkan kepada pemilik hijrah Nabi, yaitu ya Rasulullah SAW, sebaik-baiknya salawat dan semurni-murninya salam, wa ala alihi at-tahirin, dan para keluarganya yang suci, wa ashabil akramin, dan para sahabat yang mulia, wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amin, dan kepada para pengikutnya dengan di jalur kebaikan sampai hari kemudian, amin. Ila ruhihi at-tahir Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nuhdi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabat lana bi dinina ma ahli al-qudri wa tawakal. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama wa warzuqna kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nahdha bil khair wa rubba kulla sharr, rabbana aslih lana kulla shu'un wa aqarra bil ridha minka al-'uyun. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من صدر، وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صاحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.